Anak-anak ini harusnya lagi ujian semester, tapi sekolah mereka rusak karena bencana. Di Sumatera, hampir 3.000 sekolah rusak akibat banjir. Sejumlah pelajar kehilangan ruang dan akses belajar di tengah masa ujian semester. Sejumlah sekolah di masing-masing daerah terdampak melakukan berbagai kegiatan belajar mengajar, mulai dari belajar daring, belajar di tenda, bahkan sampai diliburkan sementara. Pemerintah pusat mengatakan karena keadaan di lapangan sangat bervariasi, kebijakan KBM diserahkan sepenuhnya pada masing-masing pemerintah daerah. Secara prinsip ada benarnya menyerahkan ke daerah karena daerah itu paling tahu kondisi di lapangan. Tapi harus ada koordinasi lintas sektor, pendanaan gitu ya, dan tadi kurikulum dari pusat juga. Tidak bisa buru-buru, yang penting studi ujian harus berjalan padahal anaknya kehilangan kedua orang tua. Itu kan tidak memungkinkan. Lalu seperti apa implementasinya di lapangan? Saya mengamati di tataran pelaksanaan setiap ada bencana menurut saya masih sangat kurang ya. Penanganannya cenderung masih sangat sporadis, tidak ada koordinasi yang berbasis data, masih sangat ekosektoral. Makanya menurut saya harusnya itu memang dikelola pusat, harusnya ada capacity building untuk pendidikan. Nah ini yang saya belum lihat juga dari kementerian, ya itu langkah awal baguslah mendirikan tenda. Kemudian ada data, tapi data masih harus lebih rinci lagi ya. Pengamat juga menilai jika pemerintah gagal menjalankan pendidikan di masa bencana, dampak sosialnya bisa jauh lebih panjang dari bencana itu sendiri. Sejauh ini, pemerintah pusat melalui Kemendikdasmen telah menyalurkan berbagai bantuan seperti tenda ruang kelas darurat hingga dukungan psikososial bagi warga sekolah terdampak banjir. Sahabat DW, menurutmu apa yang perlu dilakukan pemerintah untuk memastikan pendidikan tetap berjalan?